Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita kembali bertemu dalam seri pelajaran Sekolah Sabat ini. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kembali Engkau mengizinkan kami untuk mempelajari firman Tuhan bersama seluruh umat-umat-Mu yang menyaksikan pembelajaran ini melalui kanal YouTube. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, hikmat ujian dari surga boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu ini dengan sebaik-baiknya. Inilah doa permohonan kami Bapa, kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita pada hari ini, Senin 23 Desember 2024, berjudul Tetap memandang kepada Yesus. Mari kita baca kitab Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 22. Dikatakan demikian. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Tetapi engkau ikutlah aku." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah yang membawa Petrus ke jalan yang salah? Bagaimanakah Yesus meluruskan jalan itu? Yesus baru saja memulihkan Petrus ke dalam pelayanan dan berkata kepada muridnya, Bapak Ibu sekalian, "Ikutlah aku." Terdapat di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-19. Mungkin ini adalah mengikuti Yesus secara fisik di pantai. Dan karena Petrus menoleh dan melihat Yohanes mengikuti Yesus juga, ia bertanya tentang Yohanes. "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Yohanes pasal 21 ayat 21. Ketika memulihkan Petrus ke dalam pelayanan, Yesus telah menubuatkan cara kematian Petrus, Bapak Ibu sekalian. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 18. Tampaknya Petrus juga ingin tahu tentang kematian Yohanes. Yesus mengalihkan perhatian Petrus untuk mengikut dia, bukan mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada murid yang lainnya. Mari kita baca dalam kitab Yohanes pasal 23 sampai Yohanes pasal 21 ayat 23 sampai 25. Dikatakan demikian, "Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati." Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau engkau menghendaki supaya ia hidup sampai aku datang, itu bukan urusan." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi, jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bagaimanakah pernyataan Yesus dapat disalahpahami?
Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah Rasul Yohanes mengoreksi kesalahpahaman itu? Banyak orang yang salah mengerti apa yang Yesus maksudkan tentang ia berkata, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Yohanes 21 ayat 22. Mereka mengira itu berarti Yesus akan datang kembali sebelum Yohanes meninggal. Seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sekali, sering berjalannya waktu dan Yohanes semakin tua, akan menjadi sebuah krisis jika ia mati dan Yesus tidak datang kembali. Yohanes mengoreksi kesalahpahaman ini dengan menunjukkan bahwa ini adalah kehendak Yesus, bukan nubuatan tentang apa yang akan terjadi. Gagasan untuk berfokus pada Yesus dan bukannya pada orang lain adalah petunjuk yang kuat untuk pelajaran pekan ini. Yesus, Bapak Ibu sekalian, dan hanya Yesus adalah juru selamat kita. Orang-orang pasti akan mengecewakanmu, bahkan mungkin menyakitimu. Kebenaran-kebenaran yang dibahas pada hari Selasa sampai Kamis akan mengangkat tema tentang memahami firman Tuhan dengan tujuan untuk mengenal dan mengikut Yesus yang seharusnya menjadi guru dan penuntun kita, terlepas dari bantuan, nasihat, dan bimbingan yang diberikan orang lain kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seberapa sering orang lain yang mungkin engkau jadikan panutan mengecewakanmu? Pelajaran apakah, betapapun sulitnya, yang engkau pelajari dari pengalaman-pengalaman tersebut? Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita akhiri pelajaran kita pada saat ini dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat kasih-Mu boleh menjadi bagian kami. Ajari kami Tuhan dengan kuasa hikmat bijaksana dari surga sehingga kami tidak salah menafsirkan, tidak salah memahami akan setiap firman yang kami pelajari. Firman Tuhan yang kami baca, yang kami pelajari, menuntut kemampuan yang berasal dari surga, agar kami bisa memahaminya dengan baik. Terlebih, agar kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, pada saat ini, kiranya Tuhan juga memberkati seluruh umat-umat Tuhan, yang bersama-sama dengan kami mempelajari, menyaksikan firman Tuhan ini. Biarlah kiranya hikmat bijaksana dari surga boleh menjadi bagian mereka, sehingga mereka juga boleh dikuatkan, mereka boleh diperteguh di dalam iman. Tuhan berkati mereka dalam setiap urusan tangan mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka setiap harinya. Yang bergumul di dalam kesehatan, biarlah kiranya Tuhan bantu sehingga boleh mendapatkan kesehatan yang maksimal. Yang bergumul di dalam iman, Tuhan kiranya menguatkan, agar setiap pergumulan-pergumulan kehidupan yang mereka hadapi, itu tidak melemahkan iman mereka kepada Tuhan, tetapi sebaliknya, membuat mereka semakin bergantung sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa. Biarlah kasih Tuhan yang melingkupi kami di sepanjang kehidupan kami. Mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.